Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat petang semua, selamat hari Sabat. Saya percaya kita semua bersyukur kerana pada seminggu yang lepas kita telah bersungguh-sungguh untuk bekerja dan juga belajar. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita pasti ada sesuatu yang kita tidak pasti. Tetapi kita tetap percaya bahawa Tuhan sentiasa memberikan janji yang terbaik kerana Dia adalah sentiasa yang terbaik. Begitulah juga betapa kita sungguh bersyukur kepada Dia. Kerana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Tuhan, Kau memilikiku. Hanya Tuhan, permintaanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta
sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kerana sesungguhnya Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Begitulah janji Tuhan, sentiasa indah dan sentiasa memberikan kita semangat. Mari kita nyanyikan lagu pembuka kita, Kau yang Terindah. Tiada Allah
nak menyanyi bersama-sama, mari kita teruskan dengan berdoa. Bapa yang mengasihi, sahabat setia dalam kerajaan syurga, kami ucap syukur pada hari Sabat ini kami dapat sekali lagi untuk kembali kepada-Mu Bapa. Bapa, terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang seminggu yang lalu Bapa. Bapa, biar kiranya Engkau tetap memberkati setiap satu kami agar kami tetap setia dan terus bertumbuh dalam iman Bapa. Bapa, berkatilah juga pembicara kami nanti. Kami percaya bahwa apa saja yang dia katakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, ampunilah kiranya kami kerana kami adalah orang-orang yang berdosa Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Okey, pada masa ini kita akan menjemput pembicara kita, Mr. Alexander. Oke, selamat petang dan selamat menyambut hari Sabat yang baru bagi kita semua. Jadi bagaimana hari kamu dari Ahad sampailah ke hari ini, hari Jumat? Adakah semuanya baik-baik saja? Ataupun ada di antara kamu yang mengalami kesulitan ataupun kesusahan dalam sepanjang minggu ini? Namun saya percaya Tuhan telah menjaga dan Tuhan telah melindungi kita semua sehingga pada hari Sabat ini kita masih ada punya kesempatan, kita masih ada punya peluang untuk berbakti dengan Tuhan walau dimanapun kita berada. Mungkin berada di rumah masing-masing, tempat pekerjaan ataupun di mana-mana. Selamat hari Sabat sekali lagi kepada kita semua. Oke, pada petang Sabat ini saya mengongsikan satu ayat Bible yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 4. Di sini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke, saya ingin bertanyakan kepada saudara dan saudari di rumah, adakah Anda pernah mengalami ataupun Anda pernah merasakan bahwa Tuhan menjaga Anda dan Anda melihat kekuasaan Tuhan di saat Tuhan menjaga Anda? Di sini saya ingin mengongsikan atau kepada kita semua apa yang saya pernah lalui bersama dengan Tuhan. Oke, pada 2 tahun yang lalu, satu keadaan yang masih segar lagi dalam ingatan saya, di mana saya bergelut dengan kesehatan saya. Dan pada tahun itu saya berada di Myanmar. Dan saya masih ingat dia punya tarikh, yaitu dari 18 hari bulan Ogos hingga 25 Ogos. Dan kisah itu bermula pada petang Sabat. Seperti biasa pada petang Sabat, saya dan partner saya akan buat house visitation. Kami akan rumah ke rumah dan bernyanyi bersama mereka dan spend time dengan keluarga yang ada di rumah. So, pada setiap rumah yang kami singgah ataupun yang rumah yang kami lewati, mereka akan bagi makanan, dan itu makanan kami makan sejak walaupun macam first time makan sejak saat itu sudah pun dihidangkan untuk kami semua. So pada malam itu saya tidur di church, dan time saya tidur sudah tertidur, dan saya rasakan yang perut saya lain-lain sangat panas, dan saya tidak pernah rasa yang ada panas macam tu, tapi disebabkan saya penat sudah, saya tidur saja. So sampai the next day, the Sunday morning, saya pergi toilet, saya pergi BO. Dan bila saya BO, saya sangat terkejut sebab bukan seperti biasa, dia hitam-hitam dan merah. So saya pun terpikir, oh takkan yang saya BO ni darah, saya bilang. So, dia sangat cair dan saya pun takut sudah. Dan dalam sepanjang 2 hari itu,
saya masih lagi makan seperti biasa. Tapi sedikit soft lah. Saya makan nasi tambah air dengan sayur. So saya berdoa dengan Tuhan untuk kasih sembuh saya. So saya pikir-pikir apa yang buat saya macam nih dalam pikiran saya. So saya ataupun saya ingat saya tiada yang saya makan yang boleh membuatkan saya BO darah. Dan pada hari ketiga masih lagi seperti sama, saya pergi BO masih juga darah. Dan saya pun sudah start SOB yang cepat penat, dan saya tengok saya punya kulit pun sudah pucat. Saya pergi cermin memang nampak pucat, sudah saya nampak. Dan terus saya chat kakak saya tanyalah dia yang saya beritahu dia yang keadaan saya macam ni. Terus saya tanya apa yang saya perlu buat nih. Sebab saya tidak mau pergi hospital di sini sebab hospital pun jauh, dan saya sudah pernah pergi hospital sana dan saya pun tiada keyakinan untuk meminta rawatan dari hospital sana. So kakak saya beritahu, kau pergi beli ubat ini dan kau puasa dalam beberapa hari ini, dia bilang. So saya pun buat macam tu. Saya minta tolong dengan cikgu di sana untuk beli tu ubat. Saya tulis nama dia dan dorang pergi cari. Dan nasib baik di sana senang saja mau beli ubat dia. Di kedai-kedai runcit pun ada sudah macam nama selain semua yang untuk IV semua. So pendekan cerita dia, saya start self treatment. Saya berada di bilik sejak saya tidur di sana bilik, dan saya set up saya punya IV drip semua, dan So di sepanjang saya sakit, memang saya mempersoalkan Tuhan, kenapa saya sakit macam ni? Macam mana boleh jadi seperti ini? Saya bilang. Tapi at the same time, saya juga percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya, dan Tuhan menjaga saya dalam sepanjang proses self treatment. Dan ada yang paling saya ingat ialah pada petang hari Sabat, ya selepas sundown. Time itu saya berada satu orang saja di rumah, yang lain dorang pergi sundown worship. Dan pada saat itu saya rasa macam lain sudah, macam mau pengsan sudah saya rasa. Dan kalau ada bunyi-bunyi sikit pun yang ayam-ayam saya dengar, macam irritating sudah saya rasa. Dan itu adalah satu simptom yang mau hypoglycemia ataupun mau kurang gula. Dan saya cek saya punya BP saya rendah. Dan saya mau cek saya punya glukos tapi tidak bikin cek. So memang saya merasa memang turun sudah saya punya gula, sebab saya sudah berpuasa 5 hari sudah saya berpuasa, saya tidak makan. So dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, tolong saya satu orang di rumah ini sekarang, kalau saya pingsan ada apa-apa nanti lagi susah, dan saya pun tidak tahu sudah apa yang akan terjadi sama saya bilang. Jadi saya berdoa sama Tuhan agar saya saya sentiasa sadarkan diri sampai ada orang datang dan saya boleh meminta tolong. Saya bilang sama Tuhan. Dan time itu ada satu orang student datang di rumah. Saya dengar itu pintu terbuka, dan saya rasa mesti ini student nih yang datang. Saya bilang. Dan betul-betul tuh student datang di sana, dia masuk di bilik, dan saya sangat gembira. Dan the same time saya pun macam kencong-kencong sudah, sebab mau pingsan sudah saya rasa, tapi saya kasih kuat, saya punya semangat, jangan pingsan, mesti kok kasih balik ke punya tenaga, saya bilang.
Terus saya begitu tuh student untuk ambil tuh cari gula. Tapi dia tidak berapa paham dalam English juga, dan dia keluar, dia ambil sesuatu. Lepas itu dia datang. Yang dia bawa ialah rumpai laut. Dan saya pikir macam mana lah mau kasih tahu dia gula dalam pikiran saya. Terus saya beritahu juga lah yang gula sweet saya bilang. Terus dia keluar lagi, dia bawa tu gula bungkusan dalam plastik. Bersemut-semut sudah tu gula, tapi saya suruh sejak dia bacu dalam gelas kecil, suruh dia bacu. Lepas tu saya minum tu air gula, saya kasih run fast saya punya drip dengan saya angkat saya punya kaki di dinding. Dan beberapa menit selepas itu saya rasa macam kembali oke sudah, terus saya bersemangat sudah. Dan saya terpikir balik situasi sebentar tadi di mana student itu tolong saya, dia bagi rumpai laut. Dan terus saya terketawa, dan time itu saya rasa yang memang saya sudah awake sudah, dan saya punya gula pun sudah naik sebab saya sudah minum tuh air gula. So di dalam sepanjang saya sakit, banyak guru-guru dan juga student yang datang pergi lawat saya, dorang berdoa dengan saya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka karena dorang membantu saya apa yang saya perlu dalam sepanjang self treatment saya. Dan keesokan harinya saya pergi tandas, dan puji Tuhan, BO saya bukan sudah darah ataupun hitam-hitam, tapi normal sudah. So, saya ini adalah kesaksian ataupun perkongsian yang saya telah alami bersama dengan Tuhan. Ada banyak lagi, tapi saya suka untuk mengongsikan ini kepada Anda semua, karena saya percaya Tuhan juga menjaga Anda semua di dalam apapun keadaan, mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan keraguan, ataupun dalam keadaan apapun, Tuhan adalah menjaga Anda semua. Dan ingat, Tuhan adalah gembala kita, seperti dalam Mazmur 23 yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih kepada Anda semua karena masih setia dalam live streaming kita pada Vespa ini, dan saya harap perkongsian yang saya telah kongsikan kepada kita akan mengingatkan saya dan Anda bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan ialah penjaga kita, Dia gembala kita, dan Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. So, saya bacakan satu kali lagi dalam Mazmur 23. Saya bacakan dalam English. Psalm 23 verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Terima kasih dan selamat hari Sabat sekali lagi kepada kita semua, dan semoga kita dalam keadaan baik-baik sejak dalam Sabat ini. Terima kasih dengan sharing saudara Alex tadi. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Walau apapun yang terjadi, kita tetap bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita nyanyikan lagu penutup kita, Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia aku
doa penutup, kita jemput Saudara Alex. Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpinkan kita di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, Maha Kuasa, Maha Besar, ya Tuhan kami agungkan nama Engkau. Dan ya Bapa, terima kasih atas perkongsian yang telah kami dengar sebentar tadi ya Bapa, di mana kami melihat penjagaan Engkau, di mana Engkau telah menuntun satu persatu kami sehingga pada saat ini ya Bapa. Dan terima kasih juga ya Bapa atas hari Sabat yang sangat indah, mulia dan suci ini ya Bapa. Bantu kami ya Bapa untuk menyucikan hari Sabat ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami dalam sepanjang Sabat ini. Dan biarlah Engkau menyertai keluarga dan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada sekarang. Biarlah roh suci-Mu yang berbisik kepada satu persatu kami Bapa. Dan ya Bapa, terima kasih karena Engkau mendengarkan doa ini. Semua ini kami pinta dalam nama Yesus Kristus, bersama dan penebus kami semua. Amin. Terima kasih dan selamat Sabat. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.